Di kondisi sekarang tuh unik. Ada baby boomers, Ya, ada Gen X, yes. Gen Y, dan ada Gen Z, ya. Ini kan tiga generasi ini kali ini bertemu nih. Kalau dulu nggak kenal tuh kita semua baby boomer semua gitu ya. Semua punya kesamaan. Nah, harapannya memang ketiga kelompok generasi ini itu bisa saling melengkapi. Kalau kita bicara baby boomers lah, saya rasanya termasuk baby boomers. Saya nggak pantas juga ngaku Gen X, nggak pantas ya. Saya mau ngakunya Gen Z sih, Karena Pak. udah tahu umurnya dulu di depan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jam Sostalk? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Sangaji di Jam Sostalk edisi spesial. Ini adalah podcast resmi dari BPJS Ketenagakerjaan di edisi yang spesial untuk hari ulang tahun ke-46 BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan tamu spesial Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Anggoro Eko Cahyo. Sehat, Pak? Sehat, Aji. Hari ini adalah edisi spesial Yeah. hari ulang tahun ke-46 BPJS Ketenagakerjaan untuk Jam Sostalk. Ya. Biasanya kita ngobrolin tentang pekerja Indonesia. Ini mungkin tetap akan ada hubungannya dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja Indonesia, tapi edisinya sedikit lebih spesial karena akan berhubungan dengan generasi muda saat ini. Ngomongin muda, semoga kita juga masih tampak muda di layar ya. Masih segar, masih fresh. Kalau usia 46 BPJS Ketenagakerjaan, saya tadi dapat bocoran. Boleh ada bocoran usia boleh ya, Pak? Boleh. Bapak sekarang usianya di usia 54 tahun. Iya. Benar ya, Pak? Benar. Waktu usia 46 itu Bapak ngapain, Pak? Ngapain ya? 46 tahun tuh saya pertama kali dilantik jadi direksi di tempat sebelumnya umur 46. Jadi kalau waktu masuk kerja lalu berpikir kok kerja tuh mau jadi apa ya? Banyak orang kan pengen jadi direksi. Saya sebenarnya nggak berpikir begitu. Cuma pada saat 46 lalu banyak yang mengingatkan bahwa ayo bersyukur karena 46 tahun dan tempat saya bekerja dulu namanya juga ada unsur 46-nya juga. Jadi sama dengan institusinya. Betul, persis. Jadi itu. Jadi berapa tahun lalu ya? 8 tahun yang lalu, Ci. 8 tahun yang lalu. 46 tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan, menurut Bapak seperti apa? 46 tahun itu kan kalau kita personifikasikan ke orang ya, manusia. Harusnya itu kan orang di puncak-puncak karirnya ya. Yes. 40, 45, 50, 55 itu udah mulai orang BPJS. Jadi kan tengah-tengahnya kan kira-kira antara 45, 50 ya. Harusnya 46 ini adalah peak performance dari sebuah institusi harusnya. Harapannya juga seperti itu untuk BPJS Ketenagakerjaan di usia ini nantinya ya, Pak ya. Nah, kalau berbicara usia 46 ini kan kalau saya mungkin nyebutnya sudah sangat dewasa. Kalau usia itu sekarang di dunia kerja udah dimulai banget, di dunia kerja tuh kayak banyak banget orang yang mungkin mulai dari usia yang dewasa sampai yang masih sangat muda juga itu semuanya ada dalam lingkungan kerja. Sebut aja mungkin kita lebih kenal dengan Gen Z. Gen Z ini kalau ceritanya tentang dunia kerja katanya itu sedikit nggak nyaman pindah tempat kerja. Sedikit ada teguran dari pimpinan pindah tempat kerja. Yang paling utama adalah harus nyaman banget di tempat kerja. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin dirasa toksis, saya resign, saya nggak mau kerja di lingkungan yang toksik. Pendapat Bapak kayak gimana? Ya memang itu jadi sebuah tipikal dari generasi itu ya, Gen Z itu. Tetapi sebenarnya mereka menurut saya bisa diberikan pemahaman. Kan kalau kita lihat sekarang ya, kondisinya kan di kondisi sekarang tuh unik. Ada baby boomers, ada Gen X, Gen Y, dan ada Gen Z ya. Ini kan tiga generasi ini kali ini bertemu nih. Kalau dulu nggak kenal tuh kita semua baby boomer semua gitu ya. Semua punya kesamaan. Nah, harapannya memang ketiga kelompok generasi ini itu bisa saling melengkapi. Kalau kita bicara baby boomers lah, saya rasanya termasuk baby boomers. Saya nggak pantas juga ngaku Gen X, nggak pantas ya. Saya mau ngakunya Gen Z sih, Karena Pak. udah tahu umurnya dulu di depan kan.
Jadi kita ini baby boomers ini sudah lama bekerja kan, udah hampir 30 tahun bekerja, harusnya punya kematangan, punya pengalaman, pernah jatuh dan bangun. Itu menurut saya values yang bisa dideliver kepada Gen Z gitu. Gen X, Gen Y selama ini kita lihat orang-orang, anak-anak muda yang mengedepankan work life balance. Ya kerja iya, liburan iya gitu ya, jalan-jalan iya gitu. Nah, kalau Gen Z ini kan tadi itu yang Aji sampaikan, bahwa mereka itu inovatif, kreatif, terus punya determinasi tinggi, pengen cepet gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang rasanya nggak sesuai, udahlah mau pindah aja gitu. Jadi menurut saya ini yang perlu dikemas gitu. Kita ini yang lebih senior bisa mengajak mereka bicara. Jadi kemampuan komunikasi jadi penting nih, Ji. Tanpa menggurui, ya. Nah itu yang nggak gampang, karena kita ini baby boomers ini waktu dididik masih kecil itu memang polanya pola doktrin ya kan, digurui harus ini harus itu. Nah itu yang menurut saya kadang-kadang kita itu harus bisa fine tuning lah. Oke. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah komunikasi cross generation. Ya. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Dimana dari generasi yang baby boomers menyampaikan tanpa menggurui, dan juga mungkin dari generasi yang lebih muda ini bisa memberikan masukan tanpa ada rasa angkuh. Iya. Gue lebih bisa nih. Kadang-kadang kayak gitu ya, kalau misalnya masih muda, bos saya tuh udah zaman dulu banget dan segala macam. Betul. Jadi komunikasinya harus klop ya antara setiap generasinya masing-masing. Tadi Bapak sempat ngobrolin tentang work-life balance dari sudut pandang seorang Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkin yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan seperti apa sih Pak? Kita kan tahu sejak 2 tahun lalu kita punya program namanya GSL ya, Gerakan Sejuta Langkah. Sebenarnya itu mengingatkan saja kepada teman-teman yang muda-muda yang saya lihat waktu COVID itu mager, malas gerak gitu. Mereka harus gerak aja, sesederhana langkahnya dihitung aja deh. Gerakan Sejuta Langkah. Kalau sehari 7.500 langkah kan harusnya setengah tahun 1 juta sampai gitu ya. Nah itu bagian dari work life balance. Sebenarnya konteksnya kan adalah bekerjanya kerja keras, tapi olahraganya juga jangan ketinggalan. Kebanyakan dari kita lupa kalau udah kerja olahraganya nunggu Sabtu Minggu. Padahal kan kapanpun bisa, di tengah-tengah jam istirahat bisa, atau pagi sebelum masuk kantor bisa, atau pulang kantor bisa. Kenapa? Karena paling mudah. Kalau harus ngumpulin sebuah kegiatan misalnya sepak bola atau basket gitu kan nggak semua juga senang ya. Jadi itu yang paling mudah. Juga kita fasilitasi juga kan, anak muda itu fasilitasi. Mereka punya komunitas cycling, ya kan. Ada BCC ya, itu cyclingnya kita. Ada yang runners juga. Jadi hal-hal itu yang menurut saya kita dorong. Kita punya Bapor Seni kan, yang mendorong olahraga dan seni. Jadi itulah yang work-life balance-nya. Supaya apa? Supaya mereka juga merasa bahwa bekerja di BPJS Ketenagakerjaan juga punya tempat, punya cara untuk bisa senang-senang juga gitu. Work-life balance ini kan kalau boleh saya bilang sebenarnya juga adalah part of investasi ya Pak. Biar kita tuh bisa lebih sehat, umur kita insya Allah akan lebih panjang kalau misalnya kita bisa mengatur kehidupan pekerjaan dan juga yang namanya kehidupan sehari-hari, mulai dari pola makan, pola istirahat dan segala macam. Tapi untuk Gen Z sendiri, Pak Anggoro melihat seperti apa sih sebenarnya sistem investasi yang sebenarnya mulai dari sekarang tuh harus kita atur? Ya, nah ini sering lupa ya. Karena kita merasa masih muda dan berpikir bahkan makan muda terus gitu kan, enggak juga kan. Akan produktif terus kan, enggak juga. Pada saatnya akan enggak muda lagi dan enggak produktif lagi. Jadi waktu masih muda sih silakan, kita mau senang-senang silakan, mau jalan-jalan silakan, tapi harus juga punya persiapan untuk nanti kalau sudah nggak muda, sudah nggak produktif, udah tua, maka harus punya jaminan pada saat dia nanti hari tuanya. Itu yang menurut saya mesti kita ingetin, gitu, bahwa mereka tua itu pasti, maka mereka harus menyiapkan jaminan dia pada saat hari tua. Banyak kan instrumennya, boleh nabung di bank, bisa beli saham, juga yang konvensional beli emas gitu. Tapi kalau di konteks BPJS Ketenagakerjaan, setiap warga negara itu punya hak untuk dilindungi dan punya hak untuk bisa memitigasi risikonya di masa tua. Maka kita punya program jaminan hari tua.
Kenapa ini perlu kita dorong? Karena nggak banyak mereka yang tahu bahwa jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian yang disiapkan oleh negara melalui BPJS itu semua punya hak gitu. Mereka berpikir Gen Z ini kadang-kadang karena bekerjanya mungkin freelance, gig workers gitu, mereka nggak merasa bahwa BPJS kerjaan itu boleh untuk mereka. Ya. Mereka berpikir BPJS kerjaan itu hanya untuk orang kantoran gitu. Jadi saya melihat bahwa boleh senang-senang, tapi persiapkan masa depanmu dengan baik, keluargamu juga perlu keberlangsungan hidup, maka dia harus memilih investasinya. Perlindungan dasar itu wajib diambil. Jaminan hari tua, kita tahu imbal hasilnya lebih tinggi daripada suku bunga perbankan. Kenapa? Ya karena memang itu diamanatkan oleh undang-undang, dan kita harus kelola dengan baik. Nah itulah yang menurut saya work-life balance versi investasinya. Spending boleh, tapi harus ada some portion untuk dia simpan untuk nanti dia sudah nggak seproduktif sekarang. Boleh dibilang mungkin nih kalau versi saya nih Pak, sebenarnya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan seperti yang disebutkan sama Pak Anggoro tadi ini mendukung banget gaya hidup Gen Z saat ini. Sekarang kan kalau dikit-dikit healing ya. Kalau duit nggak cukup baru pening ya Pak ya. Nah kalau kita tuh pengen healing mulu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kita udah tahu masa depan kita udah aman. Iya. Bener ya Pak? Betul. Kalau misalnya saya udah yakin bahwa saya punya tabungan pada saat saya tua nanti, saya punya pengganti pendapatan pada saat pensiun nanti, saya benar-benar bisa menikmati masa sekarang dong. Saya punya kelebihan atau mungkin pendapatan lebih dari penghasilan ABC, udah bisa saya pakai buat healing. Iya betul. Mendukung artinya sebenarnya Pak. Sangat mendukung. Jadi kalau kita bicara program perlindungan dasar, kan nggak semua negara memberikan perlindungan dasar buat pekerjanya gitu. Jadi saatnya mereka harus manfaatkan, lebih smart lah. Karena mereka kan generasi ini generasi yang smart, inovatif. Jadi juga harus juga smart dalam menata masa depannya gitu. Bukan yang saat ini aja. Kalau bicara tentang inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan di usia 46, apa inovasi yang sedang atau mungkin akan nanti diluncurkan untuk hal yang terbaik untuk pekerja Indonesia dan khususnya untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan dan calon pesertanya? Nah, berangkat dari pertanyaan Aji tadi ya, kebanyakan Gen Z belum tahu. Karena mereka menganggap bahwa kita itu adalah perlindungan dasar untuk pekerja kantoran. Karena mereka belum tahu, satu, kita harus beritahu mereka, edukasi mereka. Kedua, permasalahan yang paling sering adalah mereka tanya, kalau udah tahu itu daftarnya gimana? Gitu kan? Nah inilah yang kita permudah. Inovasinya adalah bagaimana mempermudah mereka untuk mendaftar. Nggak harus kantor cabang kita, cukup dengan aplikasi mobile. Jadi inovasi kita adalah aplikasi mobile. Kita namakan Jamsostek Mobile, JEMO. JEMO itu memudahkan siapapun, dimanapun bisa mendaftar melalui handphone. Jadi ya onboarding prosesnya dari handphone aja. Jadi selama ada sinyal handphone dan punya handphone, nah dia bisa daftar. Yang kedua inovasinya adalah kalau mereka sering tanya begini, ya saya daftar perlindungan sosial, yang selalu mereka berpikir stigmanya asuransi. Betul, ini memang asuransi sosial. Mereka selalu berpikir bahwa ntar klaimnya susah dong, gitu ya. Karena asuransi kadang-kadang stigmanya begitu. Iurannya sih gampang, tapi klaimnya susah. Nah, JEMO ini juga mempermudah untuk orang klaim. Kalau dulu klaim JHT, zaman hari tua itu 5 hari kerja, sekarang dengan JEMO 15 menit selesai. Gitu. Nggak perlu ke cabang. Nah ini yang menurut saya perlu kita edukasi mereka bahwa kalau daftarnya gampang, nggak usah khawatir kok, klaimnya juga gampang. Jadi supaya stigma itu hilang. Jadi poinnya adalah ayo daftar karena itu uangmu sendiri dan kamu bisa kontrol kok saldonya di JEMO. Jadi kalau dari JHT kan mereka seneng tuh. Biasanya kan kalau orang nabung seneng lihat bukunya, kita kan nggak pakai buku. Ya udah cek aja saldonya di JEMO sehingga mereka bisa tahu setiap bulan nambah berapa, pengembangannya juga kelihatan. Jadi ada unsur fun-nya juga karena dia bisa memonitor. Lebih terbuka juga. Terbuka, transparan. Sebagai yang mengaku Gen Z nih Pak ya, mengaku aja. Kadang-kadang kan kalau sekarang kita lihat tuh yang namanya pekerjaan di generasi muda tuh jauh lebih beragam. Mulai dari YouTuber yang dulu mungkin kita nggak kenal yang namanya pekerjaan YouTuber, bikin video, konten kreator. Konten kreator ini ada yang mungkin bekerja sendiri, ada juga yang kerjanya saya harus punya tim. Kemarin saya nonton salah satu seleb YouTube atau selebgram lah,
itu bikin konten liburan dan dia bawa timnya dan segala macam. Kalau saya bawa tim, otomatis saya punya tanggung jawab untuk tim saya. Kalau misalnya kenapa-napa, bisa nggak saya daftarin juga, misalnya saya jadi content creator, tim saya itu saya daftarin juga jadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, biar mereka yang terlindungi bukan cuma saya aja, tapi mereka juga. Sangat bisa, Ji, karena kalau kita bicara bawa tim ya, Ji, itu berarti kan tanggung jawab dia karena mempekerjakan orang lain. Itu yang secara formal wajib kita lindungi. Mereka jadi pekerja penerima upah karena kita pemberi upahnya. Tetapi kita juga punya inovasi terkait dengan melindungi orang sekitar kita. Kita sebutnya namanya sertakan. Sejahterakan pekerja sekitar Anda. Kalau tadi yang Aji sampaikan itu pekerja-pekerja formal di timnya Aji, tetapi banyak juga pekerja informal yang ada sekitar kita, di rumah kita, pembantu rumah tangga kita, ya kan, supir, lalu tukang roti yang lewat, tukang sampah, security depan rumah. Itu kan pekerja informal yang seharusnya mereka juga bisa dilindungi oleh negara, tapi mereka nggak tahu. Sehingga kita bisa edukasi. Edukasinya salah satu kita kasih tahu. Yang kedua bisa kita bayarin dulu nih. Ya kan? Karena kan murah, kan cuma 36.800 per orang. Ya mungkin kita bayarin pembantu rumah tangga kita, supir kita, bagian dari mitigasi risiko sehari-hari. Iya, bagian mitigasi risiko juga mereka punya tabungan. Tapi kalau pekerja di luar, tukang sampah sebagainya, bagian dari kepedulian kita kepada lingkungan. Harapannya setelah kita iurin selama katakan setahun, tahun berikutnya dia bisa iur sendiri. Nah, itu yang menurut saya sebuah gerakan sosial bersama-sama untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi ada unsur kemanusiaannya juga, kalau dari sisi spiritual ada unsur sedekahnya juga. Jadi ya ayo aja kita yang tahu memberitahu yang belum tahu gitu. Zaman canggih, Pak, segala macam yang namanya digitalisasi itu penting banget untuk kita tuh bisa beradaptasi. Tapi mungkin ya, Pak, saya tuh punya perasaan yang kadang-kadang ketemu orang langsung itu jauh lebih menyenangkan. Datang ke kantornya langsung dapat pelayanan yang oke, itu ada experience tersendirinya. Seperti apa sih sebenarnya kenyamanan yang dibangun? Karena dari tadi kita ngobrolin tentang kenyamanan, gimana kita bisa nyaman berinteraksi dengan Gen Z dan segala macam, atau pekerja-pekerja muda. Dari sisi kantor cabang lah sebutnya kayak gitu. Kenyamanan seperti apa yang dibangun dari BPJS Ketenagakerjaan? Biar saya datang tuh tetap merasa homey. Ini memang di internal waktu itu ada diskusi juga. Ini era digital ya. Orang nggak akan ke cabang lagi. Kenapa kita harus beres-beresin cabang? Kenapa cabang harus bikin nyaman? Pada kenyataannya orang Indonesia tuh culture-nya timur. Mereka tetap senang ketemu orang, kayak tadi bilang. Senang ketemu orang, senang ngobrol sama orang. Dan mereka lebih merasa yakin kalau ada fisik gedung kantornya di mana tempat mereka bisa bertanya gitu. Jadi kantor kita tahun lalu kita ubah desainnya. Kita sebut New Service Blueprint. Intinya dia lebih nyaman dan lebih aman buat kaum difabel. Kedua juga kita sediakan satu tempat untuk bisa cek saldo 24 jam. Mau jam 1 malam datang ke sana, pas lewat kantor kita mau cek saldo bisa. Walaupun di Jemo juga bisa ya. Tapi kalau mau ke sana juga bisa. Ruangan kantornya juga lebih terang, lebih clean, seragam karyawannya juga kita rubah. Supaya apa? Supaya poinnya adalah mereka nyaman, dan CSCS kita juga sudah dilatih lagi untuk menyapa dengan lebih bersahabat lah. Mejanya juga lebih terbuka, nggak ada sekatnya. Orang bisa duduk seperti ini, seperti saya dengan Aji gitu. Dulu kan ada meja, ada sekatnya. Sekarang nggak ada, ini dia bisa ketemu gini, bisa lewat gitu. Semata-mata kalau mereka mau bantu, bisa ke situ bantuin, katakan install Jemo-nya misalnya gitu. Atau ada hal yang kurang jelas. Kan nggak semua pekerja kita juga mudah mengisi dokumen-dokumennya. Jadi itu, poinnya adalah kantor tetap perlu, karena itu adalah bentuk dari wujud kehadiran kita, dan layanannya juga harus kita tingkatkan supaya mereka tidak takut datang ke sana dan mereka nyaman gitu. Pertanyaan yang paling sering muncul kalau kita ngomongin tentang BPJS Ketenagakerjaan, mungkin juga ditanyakan oleh generasi muda. Kalau kita mengurus ini tuh kan kadang-kadang kita langsung kepikiran ada biaya administrasi, biaya fotokopi lah, harta apalah, materai lah, segala macam. Di BPJS Ketenagakerjaan kalau kita dapat pelayanan ada biayanya nggak sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya nggak ada biayanya ya. Gratis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu atau para pekerja datang aja ke kantor kita. Selama ini kan mereka masih kadang-kadang karena ragu lalu menggunakan calo gitu ya. Padahal itu nggak perlu gitu. Mereka cukup datang ke kantor kita, tim CS kita akan membantu, menjelaskan. Dan kalau melihat dari situasi yang sekarang dengan adanya Jamstek Mobile, banyak sekali klaim yang sudah bisa dilakukan di handphone. Artinya cabang kita juga nggak terlalu ngantri sekarang, Ji.
Jadi kalau misalnya alasannya, oh saya ke kantor cabang takut nggak nyaman, sekarang udah lebih nyaman. Oh saya malas lawan cabang kita karena ngantrinya panjang, sekarang udah nggak ngantri panjang. Jadi ya datang saja, tanyakan apa yang dibutuhkan. Bahkan kadang-kadang mereka juga bisa bertanya gimana sih cara install Jemo-nya supaya setelah itu dia bisa gampang monitornya, sehingga akan dengan mudah mereka bisa melakukan klaim dan tanpa biaya. Itu yang paling penting. Karena kita ini kan layanan publik ya, dan mereka kan mengurus sesuatu yang memang haknya mereka. Jadi kalau ada calo ya tolak aja, nggak usah didengerin, langsung aja datang ke kantor cabang. Karena ada risiko kalau dengan calo. Satu, bisa jadi nanti nggak jumlah yang sebenarnya yang mereka dapat. Kan itu sesuatu yang menjadi merugikan diri sendiri gitu. Padahal kita sudah menyediakan kanal-kanal baik digital maupun yang fisik, itu udah kita perbaiki tampilannya. Jadi kalau boleh dibilang nggak perlu calo, say no to calo. Selain mungkin ada biaya yang jadinya kepotong mungkin ya Pak, bisa juga malah jadi ditipu Pak, malah nggak dapat apa-apa. Itu betul. Yang menyeramkan ya. Dari sisi layanan sebenarnya kalau boleh dibilang semuanya udah difasilitasi. Mungkin di usia yang ke-46 nih, apa rencana dan aksi untuk bisa menggait semua kategori pekerja, baik mungkin dari segmen jenis pekerjaannya atau mungkin dari usia dari Gen Z sampai mungkin tadi baby boomer, seperti apa sih Pak yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2024? Sebut aja mungkin universal coverage. Ya, kata-kata universal coverage itu kan sebenarnya kata-kata yang sederhana, karena tugas kita adalah melindungi pekerja, maka sebanyak mungkin pekerja kita lindungi. Seberapa banyak sih yang harus dilindungi? Sekarang ini kan yang terlindungi kurang lebih 39 juta. Pekerja kita yang eligible itu 99 juta. Artinya baru 40% lah yang kita lindungi. Kita mau menuju ke 65%. Sehingga mendekat kepada universal coverage. Nah, siapa sih segmen yang belum terlindungi? Sekarang ini dari 40 jutaan, 39 juta ini terbanyak masih segmen pekerja kantoran. Pekerja penerima upah. Pekerja bukan penerima upah itu baru 7 jutaan. Dari sekitar 39 juta, 7,5 juta. Artinya apa? Artinya memang ke depan kita akan fokus mengedukasi dan melindungi pekerja informal, pekerja mandiri, petani, nelayan, tadi yang gig workers tadi itu, ojek online. Itu yang akan kita lindungi. Di mana mereka? Mereka kalau petani nelayan itu banyak kan di desa. Jadi kampanye kita, kampanye tema besar kita kerja keras bebas cemas. Kerja keras saja, kecemasan pindah ke kita. Tapi karena kita sekarang mulai zoom in kepada segmen pekerja informal di desa, maka kita punya tema program tahun ini kerja keras bebas cemas masuk desa. Ketemunya sama-sama dengan para petani, kelompok tani, kalau di pasar ya paguyuban di pasar gitu. Itu cara kita. Jadi strategi besarnya apa? Jemput bola, Ji. Jemput bola. Mereka itu ada di sana. Mereka tuh nggak ke kantor kita. Mereka itu harus didatengin. Kalau pekerja prima upah kan mereka datang ke kantor kita. Karena memang mandatori. Tapi kalau yang bukan prima upah, mereka harus kita jemput bola. Jadi mindsetnya, culture-nya di dalam, di internal kita harus dirubah. Dari nunggu bola, jadi jemput bola. Oke. Tapi kalau cerita tentang pekerja, di Indonesia kan sebenarnya kerjanya bukan hanya di Indonesia Pak. Sebenarnya ada pekerja Indonesia juga yang kerjanya di luar. Iya, betul. Seperti apa sih kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjemput bolanya? Ya, nah itu benar tuh, temanya jemput bola. Jadi kita sadar bahwa pekerjaan Indonesia di luar negeri itu datanya beragam ya. World Bank bilang sekitar 7 juta, 8 juta. Lalu kementerian bilang 4 jutaan. Tetapi yang terdaftar kita baru 400 ribuan, baru 10%-nya. Lalu kita lihat kenapa sih problemnya. Salah satunya adalah pada saat mereka penempatan di sana, setelah kontrak selesai 2 tahun, mereka nggak mudah untuk perpanjangannya. Waktu berangkat pasti terlindungi kan. Sehingga untuk konteks jemput bolanya, kita bersama dengan Kemenlu dan juga BP2MI, kita juga akan menempatkan beberapa perwakilan kita, desk kita di beberapa negara tempat PMI yang paling banyak. Misalnya Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, Malaysia. Itu negara-negara yang di mana PMI kita banyak. Nah, jemput bolanya kita hadir di sana untuk memastikan mereka kalau mau memperpanjang itu mudah, kalau mau bertanya itu juga jelas, atau kalau mau klaim juga bisa kita bantu supaya lebih mudah. Harapannya dengan aplikasi mobile kita bisa membantu mereka. Kita bersama dengan perbankan juga supaya mereka bisa menggunakan mobile banking mereka, karena sebagian mereka kan adalah nasabah bank, walaupun kadang-kadang nasabah bank daerah tersebut ya. Jadi kata kuncinya adalah jemput bolanya kita hadir
di negara-negara di mana PMI itu berada. Kita berkolaborasi dengan kementerian lembaga, Kementerian Luar Negeri, dengan BP2MI, dengan perbankan untuk mempermudah para PMI ini bisa mendaftar untuk berikutnya. Jadi harapannya targetnya dari 10% yang terlindungi tadi, 400.000, kita bisa tingkatkan terus menjadi 50%, 60% gitu. Supaya mereka apa? Supaya mereka pada saat kembali ke tanah air itu, mereka tetap punya perlindungan, mereka punya jaminan hari tua juga. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang unit layanan buat Indonesia, di luar negeri, fisik, digital, semuanya udah lengkap. Ya. Di usia spesial, edisi spesial juga untuk Jam Sostalk hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang BPJS Ketenagakerjaan di usia 46? Ya, tadi kan sesuai dengan harapannya, usia 46 itu usia yang matang. Ya. Dan kematangan ini ingin kita wujudkan dengan cara apa? Dengan cara peningkatan coverage yang signifikan. Peningkatan coverage ini butuh kerjasama, butuh kolaborasi dari semua pihak. Tidak hanya kita, tadi kementerian lembaga, asosiasi pekerja, serikat buruh, serikat pekerja, asosiasi pemberi kerja, perbankan. Kita mengajak bahwa tugas kita bersamalah untuk melindungi para pekerja dan keluarganya, Ci. Itu yang paling penting. Karena apa? Di perlindungan kita itu tidak hanya santunan pada saat kecelakaan kerja atau kematian, tetapi ada beasiswa untuk 2 orang anak. Artinya kalau kita bicara mesejahterakan pekerja itu tidak hanya pekerja dan juga keluarga dan anaknya. Nah, inilah yang kita harapkan. Kenapa komitmen ini harus dikuatkan lagi untuk saling kolaborasi. Maka tema tahun ini adalah tegakkan komitmen, sejahterakan pekerja. Itu ulang tahun kita, temanya itu. Tegakkan komitmen, sejahterakan pekerja. Pasti nafasnya untuk internal yang terkuat, teman-teman di internal harus sama-sama punya komitmen yang tinggi, integritas yang tinggi untuk meningkatkan coverage, tapi keluar juga sama-sama menegakkan komitmen sesama stakeholder ini untuk melindungi pekerja. Karena Pak Presiden menerbitkan Impres 2 tahun 2021 itu tentang optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada semua kementerian lembaga, pemerintah daerah, Pemda. Itu sama-sama harus melindungi karena banyak pekerja rentan, Ci, yang mereka nggak mampu, mereka bekerja tapi mereka nggak mampu. Nah, itu butuh kehadiran pemerintah daerah, butuh perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya, dan juga butuh teman-teman kita yang di lapangan untuk bisa mengedukasi program sertakan para penerima upah ikut mengcover mereka. Inilah kolaborasinya yang harus sama-sama, dan juga teman-teman yang muda-muda yang masih produktif ini juga harus punya spirit untuk melindungi sesamanya. Itu kira-kira yang dilakukan. Jadi kalau ngomongin komitmen, sebenarnya komitmennya bukan hanya dari internal, tapi juga butuh support. Betul. Dari berbagai macam kelembagaan, pihak, sesuai dengan instruksi Presiden, bahwa kita harus berkomitmen untuk memainkan peran kita masing-masing. Betul. Untuk bersama-sama memastikan bahwa diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita ini punya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Biar nanti ujungnya pekerja-pekerja jadi sejahtera. Betul. Benar ya Pak? Tegakkan komitmen, sejahterakan pekerja. Satu pertanyaan terakhir Pak Anggoro, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Udah dapat kode dari tim. Pak Anggoro hari ini jadwalnya cukup padat. Kata-kata untuk hari ini, versi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pak Anggoro Eko Cahyo, silahkan. Saya mau kekinian ya, pakai pantun ya, yang kaitannya dengan perlindungan. Jadi pantunnya begini: naik kereta ke Cikini, Cakep. ke Gondang dia membeli beras. Cakep. Pastikan dirimu terlindungi agar bisa kerja keras, bebas cemas. Asik. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Anggoro, sehat selalu bersama keluarga. Semoga harapan kita semua untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia, amin, untuk pekerjanya dan juga keluarganya bisa terwujud dari usia 46 tahun ini seterusnya nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Sanghaji pamit undur diri. Terima kasih untuk semua sobat pekerja yang udah nonton Jam Sostalk, podcast resmi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk edisi spesial hari ulang tahun ke-46 BPJS Ketenagakerjaan. Tegakkan komitmen, sejahterakan pekerja. Jangan lupa bahagia, dan semoga edisi ini memberikan value baru untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Keras bebas emas.